wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa harus selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang kita terima, mobil khusus nikmat iman. Karena iman inilah yang kemudian menjadi garansi jaminan kita nanti ke surga atau ke neraka. Maka orang yang paham benar bahwasanya iman ini di atas segala-galanya, maka tentu dia tidak akan pernah mengorbankan iman walaupun ditawari segala-galanya. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditawari jabatan, ditawari harta, wanita, maka Nabi mengatakan dengan tegas bahwasanya kalau kamu mampu meletakkan matahari di tangan kananku atau mampu meletakkan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai dakwah ini yang menang atau aku yang hancur. Maka ini sebuah pernyataan tegas dari beliau SAW bahwasanya beliau tidak mau menukar hidayah yang sudah beliau dapatkan dengan apapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk cara untuk mensyukuri nikmat iman itu adalah kita isi lagi, kita cas lagi dengan majelis ilmu agar kemudian Allah izinkan kita istiqomah sampai akhir hayat di atas husnul khotimah. Amin. Karena kajian di sini namanya mulus, nawa munya nawa majelis muslim lanjut usia. Nah, munya muslim, lusnya lanjut usia. Nah, maka saya kalau kesini itu berpikir keras temanya opo gitu kan, biar bisa berkelanjutan, berkesinambungan dan kemudian istilahnya benar-benar sesuai dengan namanya tadi loh, muslim lanjut usia. Itu enak temanya memotivasi nikah gitu ya, kalau ini kok kurang tepat walaupun ada jomblonya juga, jomblo 1, jomblo 2, jomblo sinten mulai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Pak Harto nggih jomblo. Saya bismillah nggih izin menyampaikan tema hidup setelah mati. Jadi kita sekarang hidup, waktu kita enggak lama. Nabi mengatakan antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari situ. Dan benar ada orang-orang yang lebih dari 70, iya. Tapi ngapunten enggak banyak. Ngapunten lagi dari banyak masjid yang saya datangi, saya kadang ya sok iseng bertanya gitu kan. Itu saya mendapati orang yang paling tua dari sekian masjid yang saya datangi, mungkin enten belasan atau 20-an masjid itu saya ketemu satu di teras itu 102 atau 103 tahun. Ini emang setunggal tok mboten enten kancane gitu. Artine koncone nggih pun mboten enten. Terus bar niku enten mulih ten Kebak Kramat niku 98. Nek niku terus enten koncone tunggal nopo kalih. Ning bar niku terus ten mriki niki Bu Yusuf. Nah, 80 pinten niku Bu Yusuf niku. Habis niku terus ten Polokarto niku 81, 82. Bar niku anggar nyelot tambah perumahan niku tambah sithik-sithik gitu. Rata-rata 60 gitu. Bahkan kemarin di perumahan mana itu ada 71, ini satu tok ya gitu. Artinya benar-benar Nabi itu benar gitu dalam hal ini, sehingga kita harus berhitung dengan benar. Ketika umur itu makin bertambah niku hakikatnya bukan kemudian kudu kondang rasake apa sing rong tau dirasake gitu kan. Kon tuku sing rong tau dituku mboten, justru malah kata Nabi SAW al-kayyisu, orang cerdas itu alladzi yuksiru lil mauti dzikran, orang yang banyak mengingat maut, summa ba'dahu istidadan, kemudian setelahnya itu banyak siap-siap gitu. Makanya kemarin saya ngisi pengajian haji dan Sumber niku yang tadi ibu bertanya, Ustaz boleh enggak saya kalau sholat nangis? Ya tergantung sebabnya apa toh Bu. Sebabnya nek kelingan akeh hutang lah, kusik-kusik nek niku gitu. Karena saya ingat suami saya gitu. Pas ngomong ngoten nggih karo nangis yo gitu. Oh ngoten, nggih bagus, enggak apa-apa itu Bu. Tapi nggih pas jenengan inget suami jenengan niku, maka jenengan harus juga membantu suami jenengan. Artinya enggak cuman mau diinget-inget tok, tapi juga harus disupport
Dengan apa tadi? Summa ba'dahu istidadan, dengan mempersiapkan bekal beliau akan lebih baik. Nah kan orangnya udah mati, nggih. Nah karena udah mati maka pas jenengan sholat jenengan kemutan beliau dan jenengan nangis, pas nangis niku lah jenengan mangdonga gitu. Wabil khusus pas sujud kalih dubura kulli shalah. Jadi setelah tasyahud niku innaka hamidum majid terus minta perlindungan dari 4 hal. Setelah niku lah mangdonga. Itu 2 tempat atau 2 waktu yang mustajab, yang kalau seorang hamba itu meminta maka Allah akan mengabulkan. Nah pas niku mang bantu donga. Nah syukur-syukur gadah yatra di sedekah ke jariyah atas nama beliau, alhamdulillah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup setelah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 11. Innal ladzina kafaru yunaduna lamaktullah akbarum mimmaktikum anfusakum idza tud'auna ilal imani fatakfurun qalu rabbana amatna snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Jadi ayat ini menyatakan kita akan hidup 2 kali, mati 2 kali, akan dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Jadi orang kafir nanti pas hari kiamat dikatakan, sesungguhnya la maqtullahi akbarum mimmaktikum. Kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Jadi mereka karena dulu pas di dunia enggak mau milih jadi wong iman, terus mereka nanti bangkit itu nyesel pol. Karena pikiran mereka orang-orang kafir itu mikirnya 2. Nek aku mati engko mlebu surga, atau aku nek mati engko direinkarnasi jadi wong liya. Kan ngoten. Tergantung kafir yang agama yang mana kan itu. Tapi umumnya wong kafir ngoten niku. Maka begitu kemudian bangkit tenan, Allah pastikan mereka nyesel dan benci karo awake dhewe. Benci ngopo aku mbiyen kok ora dadi wong iman kaya jamaah mulus kae lho senajan ra didit. Ngopo aku ora melu lingguh ning kono, ngopo aku pilih dadi wong kafir gitu kan. Tapi Allah katakan apa? Allah benci sama kamu melebihi kamu yang benci sama dirimu sendiri. Coba. Jadi dia benci sama dirinya sendiri itu udah karu-karuan. Nah Allah itu lebih benci meneh gitu. Karena ngopo kowe mbiyen ra beriman, wis dikeke urip sedelok demi kehidupan yang kekal, ngopo pilihanmu kok malah kafir gitu. Nah, maka kemudian yang terjadi di sini dikatakan, kenapa Allah benci banget sama mereka? Ya tadi, karena kamu diseru untuk beriman. Idud auna ilal iman fatakfurun, ning kowe ra gelem, kowe pilih kafir itu. Makanya ketika kamu benci pada dirimu karena salah milih, maka Allah lebih benci kepada dirimu karena kamu gak mau milih iman, ning milih kafir. Makanya kita sedih ketika ada orang yang dulu bareng dengan kita ke masjid, bareng dengan kita ke pengajian, ning begitu dijak ngomong, aku saiki wis ganti casing gitu katanya. Lah ngopo kok ganti casing? Lah soale aku sambat karo kowe ora gelem ngutangi, aku sambat karo koncoku sing casinge saiki padha karo aku malah diewangi, malah tak tembungi utang malah dikei ya kan ngoten niku sok-sok. Akhirnya dia pindah haluan gitu. Kemudian qalu. Nah, mereka orang-orang kafir yang mereka benci pada dirinya dan Allah lebih benci kepada mereka, mereka berkata, Rabbana amat nas nataini wa ahyai tanas nataini. Ya Allah ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidunubina, lalu kami mengakui dosa-dosa kami hari ini. Jadi mereka itu pun semeleh-seleh mboten selak lho piye, kurang piye. Jadi dibangkitke mereka itu anyel karo awake, dianyeli karo Gusti Allah, terus jane mereka ya ora bantah. Nggih pun kula nyerah, kula wis wong luput sak pole gitu. Sakniki pun titi wancine kula ora bakalan selak. Wis pokoke kula seleh napa jenengan ajeng ngelokke pripun kula manut. Kemudian fahal ila khurujim min sabil, terus mereka itu malah takok karo Gusti Allah, kinten-kinten napa enten dalan supados kula sing sak modelan karo kula sak bal sing roni itu.
Surat Al-Mu'min ayat 11. Enten Al-Mu'min, enten Al-Mu'minun ya. Benten nggih. Ngapunten nggih niki kula sumet nggih, Pak. Kok radhe sumuk. Ya arep maklum Kiai gembruat gampang sumuk senajan kodanan. Makane kula nek bali pengawasan nek udan wonten kula malah udan-udan. Pun pinanggih seratipun surat Al-Mu'min ayat 11. Dadi kula nek pas maos ayat niki Pak, Bu, kula ya Allah wis bersyukur ra karo-karuan. Karena ya kita terpilih menjadi hambanya yang beriman, dan niki yang harus kita semua renungi dan syukuri bahwasanya pilihan panjenengan itu sudah pilihan yang terbaik gitu kan. Jadi jangan sampai jenengan tuker. Makanya nanti dalam bab orang-orang yang menghuni neraka niku enten empat model menungso yang menghuni neraka niku. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang musyrik, yang ketiga orang munafik, yang keempat orang fajir, orang fasik juga, fajir juga. Jadi pelaku dosa-dosa besar. Nah, orang 1, 2, 3 ini itu kekal di dalamnya nggak pernah keluar lagi. Sinten mau? Orang kafir, orang musyrik, sama orang munafik. Lah, di antara tingkatan neraka niki sing ning ngisor dhewe niku wong munafik. Nah wong kafir kali wong musyrik niku unda-undi, sosok ya ning tengah, sosok diunggahke. Kados Abu Thalib itu karena jasanya kepada Nabi SAW, Allah berkenan meringankan adabnya didekek dhuwur. Ning sak dhuwur-dhuwure tetep ning neraka. Didilat geni neraka napa niku telapak kakine, niku kepalanya, otaknya melepuh. Nah, niku wis ngeri gitu kan. Nah, maka orang-orang fajir kalau kemudian dia tidak terkontaminasi kekafiran, tidak terkontaminasi kesyirikan, tidak terkontaminasi kemunafikan, artinya dia selamat dari 3 dosa ini, kafir, munafik dan syirik, ning pelaku dosa besar, buh mendem, buh main, buh nopo gitu kan. Tapi dia gak berbuat kesyirikan, gak berbuat kekafiran, gak berbuat kemunafikan, insya Allah Allah akan keluarkan dia dari neraka setelah Allah sucikan atas dosa-dosanya. Makanya ketika Allah mengatakan kepada kita tentang perintah untuk mempersiapkan hari esok gitu kan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot, maka persiapkan apa yang baik, yang pantas, yang cocok untuk hari esok. Itu biasanya kita itu cuman mikir berarti aku kon nambah salat. Cara dite rada akeh kon nambah sedekah. Cara dite akeh banget kon nambah ling umroh atau haji. Umumnya kita mikir ngoten niku gitu kan. Ya nek rada rumangsa bagus ya nambah bojo, ngenten sing ngoten iki. Nah, tapi banyak yang belum atau tidak paham atau tidak tahu atau kurang tahu bahwasanya termasuk mempersiapkan hari esok niku ngelongi dosa. Sehingga wajibnya kita setiap saat untuk bertobat. Artinya panjenengan yang ngapunten hari ini sudah kepala 5, kepala 6, cobi demot-demot. Biyen zaman SMA tahu nglakoni dosa napa, nah niku ditobati. Biyen zaman dinas tahu nglakoni dosa napa, niku ditobati. Biyen zaman enom karo kancane pernah ning ndi itu ditobati. Ampun diceritake tok ning ra ditobati, kadang ngapunten nggih piye-piye sepuh sok mung crita tok dibanggake. Wah, saiki aku wis ora mendem. Ning zaman nom-nomanku biyen, wah bir sakrate tak entekke dhewe gitu. Jadi bangga. Ampun nek niku malah ampun gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujaharah. Semua umatku itu bisa diampuni kecuali orang sing malah pamer dosa. Jadi dosa niku disimpen, ditutup, ditobati. Nah niku sing langsung saya. Dan orang-orang yang kemudian setiap hari memperbaiki diri dengan bertobat niki, Nabi mengatakan at-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia akan berjumpa dengan Allah tanpa bawa dosa. Makanya orang yang bertobat niku pasti diampuni. Ning niku tobaté ampun ngentosi nyawa meh didudut, ampun ngentosi matahari terbit dari barat,
ampun ngentosi ketika bumi sudah diguncang karena kiamat. Jadi wis saiki wae ora usah kosak-kosik. Makanya ayat ini benar-benar menjadi rahmat keberkahan buat kita semua, bahwasanya kita itu ada di tempat yang benar, di pilihan yang benar, di atas keyakinan yang benar, yang itu nanti akan membuat kita itu gak benci sama diri kita, dan tentu gak akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya selain itu adalah ternyata ayat ini menyatakan kita dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali. Nah, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 28 Allah mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kok iso kowe ingkar marang Gusti Allah padahal kowe mbiyen wong mati. Fa ahyakum terus tak uripke, summa yumitukum tak pateni meneh. Berarti tau mati terus urip, mati meneh, pindho ning mati. Summa yuhyikum tak uripke neh. Mati urip, mati urip, mati pindho, urip pindho. Summa ilaihi turja'un, terus marang Gusti Allah kowe kabeh dibalekno. Nah, sehingga dari ayat ini mengkonfirmasi ayat sebelumnya kalau kita akan mengalami hidup 2 kali dan mati 2 kali. Nah, itu piye atau gimana maksudnya? Pendapat yang pertama itu adalah penafsiran dari Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan kematian yang pertama adalah ketika kita dulu bentuknya adalah benda mati, yaitu berupa air mani. Kita dulu berawal dari maninya bapak, ketemu sel telurnya Simbo, yang mana mani dan sel telur ini gak ada nyawanya. Itu berarti benda mati. Senajan kalau dikeker ngangge napa niku? Teleskop, ngangge mikroskop. Niku sing sel sperma niku obah-obah kados cacing ngoten niku. Ning kalau dibahasakan nyawa, maka peniupan nyawa kepada ruh atau kepada jasad seorang manusia itu terjadi pada usia 4 bulan. Sehingga dalam konteks bernyawa, manusia itu sebelum 4 bulan di dalam perut ibunya belum bernyawa. Sehingga kalau dikembalikan pada bentuk sperma dan sel telur tadi, berarti masih dianggap benda mati, belum disebut hidup. Itu penafsiran Ibnul Jauzi. Kemudian dihidupkan di dalam rahim dimulai sejak umur 4 bulan. Jadi pernah mati terus diuripke. Niki pun satu-satu nggih. 1 kali mati, 1 kali hidup. Kemudian lalu dimatikan lagi setelah hidup. Bar lahir, cilik, gede di sekolahke, pinter, akhirnya singkat cerita tua, akhirnya singkat cerita mati dan pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti mati. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Kowe ning endi wae ndelik ning benteng sing gedhe dhuwur kowe ya tetep bakal mati. Sampai dikatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu semua enggak akan tahu di mana kamu akan mati. Wong papan panggonan yang tidak berpindah. Rumah ini kan mboten pindah, masjid nggih mboten pindah, lapangan kan mboten pindah. Nek diomongke masjid Baitur Rahman tipes niki kan mboten terus mlaku-mlaku atau omah keong ngoten to. Maka tempat yang tidak berpindah aja kita enggak tahu matinya di mana, apalagi tanggal, bulan, tahun, jam, detik kita tambah mboten ngerti. Karena yang namanya hari itu kan berganti terus. Otomatis niku tambah mboten ngerti. Nah, sehingga ketika kita tadi benda mati berupa sperma dan sel telur, terus kemudian dikasih ruh ketika di rahim, ini sudah satu-satu, maka kemudian kita lahir niku berarti masih korelasinya dengan kehidupan yang pertama ini. Maka kita kemudian gede, tua, sehingga cerita mati berarti udah yang kedua. Nah, lalu akan dihidupkan lagi setelah mati yang kedua tadi, kita dicemplungkan ke kuburan, di situ kemudian singkat cerita ngantri malaikat nyebul trompet, begitu disebul, nah, munine pripun kula nggih mboten mudeng gitu kan. Nah, karena enggak ada dalil yang menyebutkan munine trompete malaikat sinten Pak ning nyebul dan Israfil. Nah, niku kados pripun kula nggih dereng ketemu dalile napa kados bis nika toilet ngoten nika napa pun. Nah, kula mboten mudeng. Nah, niku maka kita karena enggak ada dalilnya kita juga boleh ngarang-ngarang. Maka dalam konteks itu nanti semua orang ditiupkan trompet yang pertama, kabeh wong do mati. Nah,
kemudian ditrompetkan yang kedua, ditiup lagi yang kedua, dibangkitkan. Nah, kebangkitan yang kedua inilah kehidupan yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku pendapat Ibnul Jauzi. Kemudian Asy-Syaukani punya pendapat yang mirip dengan itu, yang intinya yang pertama, dulu mati dalam waktu sebelum diciptakan, artinya belum ada. Jadi belum ada manusia belum diciptakan apa-apa, berarti itu masih mati. Karena boleh saja kita mengatakan mati pada sesuatu yang belum ada, karena sama-sama tidak memiliki indera. Kemudian dihidupkan ketika diciptakan menjadi makhluk, jadi menungso niku dihidupkan, kemudian dimatikan. Yang kedua ketika ajal datang, artinya dengan ketika nanti ajeng nazak niko, kemudian mati meninggal, nah itu mati yang kedua. Kemudian dihidupkan lagi ketika hari kiamat. Jadi pendapat beliau pas hari kiamat. Sebenarnya mirip. Ini kan beberapa pendapat tapi intinya sama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami beberapa pendapat tadi atau sekilas tentang pendapat lagi tadi, maka kita hakikatnya sedang menjalani kehidupan yang kedua. Jadi coro urip pindo, mati pisan kan sudah. Urip yang pisan itu kan sekarang ini. Nah, tinggal coro urutane mati yang kedua dan hidup yang kedua. Nah, sekarang kita itu coro urutane kan mati pertama, sekawan nggih, mati pertama, hidup pertama, mati kedua, hidup kedua. Coro urutane saat ini kita ada di posisi mati pertama kan sudah. Nah, tinggal sekarang posisi hidup yang pertama. Sehingga kita nunggu untuk mati yang kedua dan dibangkitkan pada hidup yang kedua. Ngoten nggih, mudah-mudahan jenengan mboten bingung. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kondisi kita sekarang yang hidup pada kehidupan yang pertama. Artinya mati pertama udah, cara urutan, cara jarak niku wis tambah cedak gitu kan. Maka Allah mengatakan kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Kan banyak orang lari dari kematian toh. Sampai kemudian yang selalu tak singgung-singgung di mana-mana, pensiunan pegawai dan Mahkamah Agung. Nek umumnya pensiunan pejabat ini rata-rata nggih 60 gitu. Nah, niku yus umumnya wong iman kan wis pensiun yus trimo kan gitu apa sing diparingi kalih Gusti Allah melalui negara itu disyukuri. Ini mboten akhirnya jadi makelar kasus, numpuk duit yo mek 1 triliun ngono yo cek kurang gitu kan. Sampai Allah kemudian sindir orang-orang seperti itu di dalam Quran surat Al-Humazah, yaitu siapa? Mereka punya sifat apa? Alladzi jama'a malahu adada. Uripe iki mengumpulke bondo. Dan kemudian dihitung-hitung, dihitung-hitung. Wah, iki wis 987 miliar. Aku pengen ngerah 1 triliun. Berarti jek kurang 13 miliar. Kurang kok 13 miliar itu. Kula 1 miliar rong tahun delok barangnya gitu kan. Nah, engko nek kira-kira napa niku nek wis genep 1 triliun dhek mandek mboten. Dia akan terus, Pak. Makanya Nabi mengatakan ada 2 orang laki-laki yang kemudian Allah tunjukkan pada mereka ini gunung emas. Begitu ketemu niku sakjane dienggo mangan niku ya sak mateke pun turah kuatah malahan. Ning apa yang terjadi? Dia ngomong kepada temennya, "Kowe mandek kok kene, aku tak mlaku sebelah kono, barangkali ketemu gunung sing keluru." Nah ngono. Maka dalam konteks itu yasabu anna malahu ahladah. Karena dia ngumpul-ngumpulke dan dihitung-hitung, maka dia ngrumangsani dengan duit keh bianget bondo sak mbuh niku itu iso marai urip sak lawase. Padahal Allah katakan kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Makane piyaine niku dicekele mboten ten omahe ten Jakarta, ning dicekele ten Bali lagi piknik alan-alan refreshing untuk mengurangi stres ben umure tambah dawa. Padahal Allah katakan ora guna apa wae yang jenengan lakukan wahai manusia, ora guna ketika konteke kamu mau lari dari maut dimanapun kamu ada dan berada, sing jenenge maut niku nyusul. Cara kula gadah griya Pak Topo ajeng mara niku lak dodok-dodok kula nuwun assalamualaikum napa pencet bel ting tong ngoten to. Tapi begitu konteke malaikat maut wis ora dodok-dodok ngerti-ngerti mak dok Pak Harto niki pun wancine nggo kondur.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati niku nek piyai sae nek elek itu dikeplak sirahe apa metu nyawamu sing elek kuwi gitu kan. Maka yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, terus kowe kabeh dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu atas yang gaib dan yang ketok moto, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, terus dibiake iki lho amalmu kowe biyen ning donya, digawe umur ra sepiro ra suwe, kemakine ra ukur nyoh amalmu. Kowe juga iki lho wong sing saleh, umurmu ra dawa 59 wis didudut nyawane, tapi alhamdulillah manfaat hidupnya barokah buat kaum muslimin. Kan enten biaya-biaya ngoten niku. 59 pamit mulih turu, tangi-tangi mboten tangi malahan gitu kan, digugah putrane bablas gitu kan. Maka yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita sekarang adalah kehidupan yang pertama. Tapi kita sudah melewati kematian yang pertama dan kita OTW pada kematian yang kedua, dan setelahnya adalah kehidupan yang kedua. Dan kemudian Allah pastikan bahwasannya kita semua akan dihampiri oleh kematian, walaupun kita sembunyi di benteng yang kokoh. Pada Quran surat An-Nisa ayat 78 tadi sudah saya singgung, aina matakunu yudrikumul mautu walaupun kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, sing jenenge kematian itu akan goleki kita semua, walaupun kita ndelik ning benteng sing kokoh. Nek ning benteng sing kokoh, sing dikawal, sing dijaga oleh sekian banyak tentara dan seterusnya, kita pasti mati. Jenengan nek ngertos Lenin, pemimpin komunis Rusia pada zamannya niku lah wis ngidap-idapke. Wabeh tentarane disiapke napa meneh napa bapake Kim Jong Un niku Kim Jong Il napa Kim napa niku nggih ngoten. Wabeh wong niku njaga dheke sampai nek enek sing ngantuk sesuk dihukum mati. Makanya nek rapat itu kudu melek kabeh, nek perlu matanya niku diganjel ngangge napa niku kajenge melek. Ngantuk ra etuk. Wong nek kon keplok kabeh, nanti nek sing telat wis sesuk dicutik gitu kan. Sra karo-karuan niku yo mati gitu kan. Dan semua orang-orang seperti Fir'aun, Haman, Qarun, ngapunten presiden-presiden kita sing tasih hidup nggih sinten to? Bu Mega, Pak BY, sinten meneh? Pak Jokowi, mumpun 3 niki. Sisane nggih sami mati. Pak Harto yang udah berkuasa 32 tahun. Nah, sing kenton Pak Harto sing niki. Artinya semua OTW ke sana Pak gitu kan. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menekankan pada Quran surat Qaf bahwasanya mati itu adalah benar. Allah mengatakan waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang selalu kamu itu lari darinya. Banyak orang lari dari mati. Piye carane aku lara ndah mari gendang seger, nek seger gendang refresh, akhirnya piknik halan-halan gitu kan. Ternyata malah kecelakaan ning dalan. Mati ning dalan mergo arep piknik. Berapa banyak orang kayak gitu. Makanya yang harus kita pahami, apapun yang kita lakukan, apapun yang panjenengan lakukan, luruskan niat lillahi ta'ala. Hatta ketika panjenengan mau piknik, mang pilih tempat piknik sing bener. Tempat piknik bukan tempat yang di situ digunakan untuk memuja-muja setan, tempat-tempat kesyirikan. Pilih tempat-tempat yang baik, pilih cara-cara yang baik. Ngapunten, pun sepuh-sepuh, reuninan, piknik, aduh, ning kono ngapunten nyanyi-nyanyi gitu kan, jogetan. Akhirnya malah yang-yangan, mbah-mbah yang-yangan. Gara-gara napa? Reuninan. Pramila ngapunten panjenengan yang reuninan mending ngajak bojo untuk ngerem agar tidak terjadi fitnah. Dan itu setan itu pinter banget. Bahkan pengen nyesatke sampai di akhir hidup manusia. Makanya ketika panjenengan dibisiki hal-hal yang aneh-aneh, Nabi selalu mengatakan ta'awud. Ngamuk-ngamuk ning omah ta'awud, lali salat cacahe pira ta'awud, kemudian galau tentang kehidupan ta'awud, mumet mikir donya ta'awud, mumet lan dedet ta'awud, dibisiki setan kan gantung diri ta'awud, dibisiki setan kan lirik tanggane sing ayu ta'awud. Pokoknya hal-hal sing sifatnya mengganggu jiwa, mboten penak rasane, mboten bener dalane ta'awud, karena niku enten setan sing lagi bisiki, dan setan niku isone ya mung bisiki. Nek jenengan nonton TV setan niku gendong niku ngapusi.
Padahal setan iku mung bisiki. Pramila mengke ten neraka, orang-orang yang ngikuti setan iku protes. Aku tekan kene gara-gara kowe. Lah setan malah jikuk mimbar khotbah. Dia mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Kowe aja nyalahke aku, salahno awakmu dhewe. Wong aku ki mung bisiki. Tak bisiki. Mboten enten sing nganti jedul mboten enten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu benar-benar akan datang, sehingga Nabi SAW mengingatkan idztagnim khamsan qabla khamsin. Ayo kita perhatikan 5 hal sebelum terjadinya 5. Salah satunya yaitu hayataka qabla mautika. Mumpung tesih dikasih gesang sebelum mengki kematian benar-benar menghampiri. Mang manfaatke saestu. Jenengan nyontel adoh-adoh ngaji alhamdulillah. Oh, kok udan numpak motor nganggo mantol alhamdulillah. Makanya apa yang menjadi kesempatan untuk mencari amal soleh, monggo. Umpama sugih iso haji umroh sumonggo. Umpama ora ndedet sampai dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 100 dalam sehari, kata Nabi SAW, setara dengan membebaskan 10 orang budak. Umpami nih Pak, umpami budak siji niku regane 10 dinar pada zaman itu. Budake sing seger waras, gede, dhuwur, sehat, kuat, manutan, mboten aneh-aneh, misal regane 50 dinar. 50 dinar niku nek dipengke petang gram, sak dinar niku 4,25 gram emas. Nek dipengke petang gram niku ketemune 200 gram emas. Umpama sak gram emas niku regane sak yuta, misal niku berarti wis 200 yuta, ping 10 2 miliar. Berarti jenengan ngomong ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 100 niku setara dengan 2 miliar. 2 miliar poro 100 berarti sekali ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir niku setara 2 miliar di poro 100 ketemune 20 yuta. Padha karo jenengan niku infak 20 yuta dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Padahal orang yang membebaskan budak itu akan mendapatkan keutamaan dibebaskan dari api neraka sebagaimana fisik budak itu. Nek budake niku organe komplit, tangane komplit, sikile komplit, sirahe nggih komplit, maka nanti orang yang membebaskan dia akan dibebaskan dari neraka dengan kondisi yang komplit. Semua jasadnya komplit dibebaskan dari neraka. Kok sing dibebaskan budake ciri cacat tangane mboten enten siji, ya berarti sing dibebaskan kabeh awake kecuali tangan siji. Nah, dalam konteks hadis itu enggak disebutkan budaknya seperti apa, tapi aku yakin itu budak yang sehat walafiat sehingga nek bisa zikir ping 100 seperti itu tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu niku nek cara dirupiahkan di duit kira-kira 2 miliar, kira-kira setara dengan membebaskan budak 10 orang. Sehingga ngapunten, zaman dulu orang-orang miskin protes sama Nabi SAW, ya Rasul, sabaqonal agniya, mendahului kami orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu beramalnya mendahului. Mereka sedekah aku ra iso, mereka korban aku ra iso, mereka nyumbang jihad aku ra iso, cara bangun masjid mereka bangun masjid aku ra iso. Maka gimana ya Rasul, kata Nabi iki lho, dikira iki iso ngoyak mereka. Akhirnya yang terjadi napa, begitu kemudian mereka diajari zikir, wong sugih yo ngerti, oh diajari zikir, aku yo zikir. Wong ra duwe protes meneh, ya Rasul, orang kaya sakniki nggih do zikir. Kami kalah lagi terus piye, kata Nabi, fi biti ahadikum sedekah, dalam kemaluan istrimu ada sedekah. Lah umume wong sugih niku biasane ngapunten, saking sibuke jarang-jarang temok bojone, saking sugih sok-sok ngapunten kokean loro, akhirnya ya ora iso temok bojone. Pamila jenengan sing ra ndedet gitu kan, arep sedekah paling gampang sedekah ning bojone, rene Dik, sedekah yo. Ah ngoten. Nek ra ndek piye ya nang golek gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun dalu. Maka Udail bin Iyad mengatakan kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu menjadi pengingat. Dan ini dituliskan di dalam cincin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku duwe cincin, gadah cincin. Niku tulisane kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu menjadi pengingat. Jadi seorang Umar bin Khattab
seorang nek cara sakniki nggih presiden, khalifah pada waktu itu. Cara gelem nglumpukke donya niku sak pirang-pirang. Cara pengen ngrabi wong wedok niku wis gari tuding. Cara macam-macam lah pokoknya semua terkumpul tentang dunia. Tapi beliau selalu menuliskan di dalam cincin kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Walaupun ini di sini ucapan dari Fudail bin Iyad, tapi Umar bin Khattab juga punya cincin yang tulisannya seperti itu atau yang mirip dengan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam perjalanan nanti ketika kita kemudian akhirnya benar-benar mati, nah maka akan melewati beberapa fase. Yang pertama mati itu sendiri, di mana ketika kita mati otomatis kita dicemplungkan kubur, itulah yang disebut dengan alam barzah. Bariku kita dibangkitkan, itu yang disebut hari kiamat, hari kebangkitan. Dan kemudian setelah itu pas bangkit, bar bangkit niku kita dikumpulkan, itu yang disebut dengan padang mahsyar. Terus bar niku enten syafaat. Panjenengan-panjenengan yang asring sholawat datang Nabi SAW, termasuk ketika napa niku bibar adat, panjenengan bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian panjenengan donga Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah wa sholatil qaimah ati Muhammad dan wasilata wal fadilah, itu kemudian bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW. Termasuk panjenengan yang tidak pernah berbuat kesyirikan, kata Nabi SAW, man as'adun nas bi syafaatik, siapa yang paling bergembira nanti dengan syafaatmu wahai Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan ya orang-orang yang bertauhid. Maka nanti syafaat, kemudian ada hisab, ada mizan, bar niku ada haud, ada sirat, nembe pilihane surga napa neraka. Nah, makanya di awal tadi saya bilang saya bingung mencari tema apa, nah akhirnya ketemu tema kehidupan setelah kematian. Jadi niki mungkin kula bahas terus entah sampai kapan, artinya secara waktu yang jelas selama saya disuruh ngisi ten mriki niki kula akan bahas urut. Nah, mungkin kemudian pada urutan atau kajian ten mriki pada 6 bulan dari sekarang, Pak Zainal kok ora tau ketok, berarti pun nemoni langkah ini wow. Ngoten. Artinya yang saya harapkan itu gitu. Jadi ketika ada kesempatan kita ketemu Pak di majelis ilmu, kok akhirnya ora ketemu, ya wis berarti itu memang sudah wayahnya. Ngoten. Tapi pertemuan terakhir kita di majelis ilmu. Jangan sampai pertemuan terakhirnya malah ning yen ledekan gen dangdutan itu, ampun nggih. Dadi nggih ten mriki mawon. Mboten napa-napa. Nggih, bismillah. Makanya kula Pak sinten niku Pak Usman. Nah, niku kula magrib kajian ngisi ten mriku, terus jagongan itu, ngobrol itu kan. Piye Om, anu De, ten niku enten badan usaha milik masjid. Nah niku pripun? Oh sakniki enten kasus enten kan kula nggih di ken rencangi ngoten lho critane. Oh nggih mengke didamelke voucher tinggi anu isi ulang, jadi kula mundhut vouchere kula dum-dumke ngoten kajenge dong isi mriku ngoten to. Nah, Isya nggih selesai salatan mriku, pengawasan nggih tesih kula, subuh salatan mriku gitu kan. Terus ngene ku wau sing kula sanjange wau, pamit mantuk mundur terus ngantuk pamit kali putrane tak turu sik. Nah, turu. Setengah niku setengah 09.00 nggih. Setengah 09.00 ora tangi-tangi digugah bablas gitu. Ning setengah 09.00 incing. Pripun? Lagi sampun meninggal. Lagi pramila kula crioske cerita niku oleh bahwasanya jadwal niku kita enggak tahu ngoten lho. Nek bisa niku kematian-kematian yang seperti itu yang kita harapkan ngoten lho. Jadi kita setiap Senin niki kepanggih ten mriki gitu kan. Nah, mungkin pas kajian yang ke-7, ke-8, ke-9 gitu kan. Wih, Saipul kok ora tau ngetok gitu. Nah, ternyata pun dipanggil oleh Gusti Allah. Nipul. Malah delik. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang cuplik dalilnya satu-satu nggih. Alam barzah niku nganti jam 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang alam barzah, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Jadi orang-orang di kuburan nanti pas babnya. Jadi ini saya sebutkan dulu dalilnya satu-satu alam-alam ini. Nanti kalau Allah kasih umur panjang ke saya atau panjenengan, nanti kita detailkan satu-satu alamnya ini. Nah di konteks alam barzah ini nanti orang-orang itu akan ditanya, man rabbuka, sopo robmu, waman nabiyuka, ada yang hadis yang seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan waman hadihi hadar rojul, ini orang ini siapa? Jadi enten penampakannya kemudian dikatakan iki wong iki sopo gitu. Nah orang-orang yang beriman bisa menjawab Rabbi Allah, huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Robku itu Allah, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, tapi orang yang kafir, orang-orang munafik nggak bisa menjawab. Dia mengatakan haha la adri. Aku kurang ngerti. Padahal wong kafir hari ini kalau jenengan tekoki Tuhane wong Islam niku sinten? Mang tangkel ngono mesti iso jawab Allah. Nah, ngoten. Tapi ning akhirat atau ning alam kubur itu belas nggak bisa. Mulut itu udah nggak bisa ngomong sebagaimana ning donya gaene hapus-hapus. Termasuk mengke ketika di depan pintu surga, ketika pintu Ar-Royan itu kemudian nyeluk aina shaimun di wong sing poso, orang-orang sing berpuasa berdiri, iku sing ora tau poso ya ora iso ngadeg, Pak, gitu kan. Kemudian ketika dikatakan sing poso mlebu, sing ora poso ya ora iso mlebu. Nek sakniki kan saged. Ndi sing ora duwe iki meh dum-duman duit lho. Sing duwe ya melu ngantri kan ngoten. Donya. Tapi ning akhirat mboten saged gitu kan. Makanya yang harus panjenengan pahami pentingnya untuk menjaga ketulusan hati ini loh. Jangan sampai kemudian dibumboni dengan yang aneh-aneh seolah-olah nanti kita kayak gitu tuh di akhirat bisa. Mboten saged gitu kan. Makanya di sini dikatakan hanya orang yang beriman yang akan kami teguhkan dengan ucapan yang teguh untuk bisa jawab pertanyaan malaikat. Wa yudillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang dolim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan ini oleh sebagian ulama tafsir difahami atau ditafsirkan sebagai alam kubur, karena di situ ada kata wa yusabbitullahu alladziina amanu bil qaulis sabit. Allah teguhkan dengan ucapan yang teguh, yaitu bisa jawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kemudian dalil tentang padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Kul bala, katakan orang ngono, genah kowe bangkit. Wa rabbi latub'asunna summa latunabbauna bima amiltum. Bahkan demi Allah kamu akan dibangkitkan dan akan dibukakan semua amalmu bima amiltum, atas yang kamu kerjakan dulu. Wa dzalika 'alallahi yasir, kuwi gampang. Nek banyu ketemu banyu wae iso dadi kowe. Nek kemudian kowe wis dadi menungso terus dikubur, tersisa tulang sulbi di bagian ujung dari tulang ekor, terus diudani, terus tukul lagi yang namanya manusia, itu lebih gampang daripada penciptaan yang pertama. Ngoten. Makanya Allah mengatakan di sini wadzalika 'alallahi yasir, gampang. Itu makanya ayat ini oleh sebagian ulama difahami sebagai padang mahsyar. Nah, terus dalil tentang syafaat, Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adan nas bi syafaatika yaumal qiyamah, siapa orang yang paling bergembira dengan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi, yaitu orang yang bisa mengucapkan hari-harinya, meneguhkan keimanannya di atas kalimat la ilaha illallah, tidak berbuat kesyirikan, dan itu dilakukan penuh keikhlasan, kemantapan hati, tidak dicampuri dengan embel-embel aneh-aneh. Murni dia yakin Allah itu enggak ada duanya, dan dia tidak mendua, senajan uripe sesusah apapun, bismillah saya enggak akan berbuat kesyirikan, orang bakal merdukun. Orang-orang yang teguh di atas keimanan itu yang akan paling bahagia mendapat syafaat Nabi SAW. Kemudian dalil tentang hisab, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang menghisab mereka. Ayat ini menegaskan adanya hari hisab. Kemudian setelah hisab ada hari penimbangan, yaitu mizan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 8, wal waznu yauma idzinil haq. Timbangan pada hari itu benar. Faman tsaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Sapa sing abot timbangan amal solehnya, maka dia orang-orang yang beruntung. Kemudian dalil terkait dengan telaga Al-Kautsar, Nabi SAW bersabda, ana faradtukum alal haud. Pak Zainal, kata Nabi, kowe tak enteni ning telogoku. Dan gak cuma Pak Zainal, semua umat Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalian semua tak tunggu ning telogoku. Nah, telaga Al-Kautsar itu apa? Yaitu ujung dari sungai dari surga yang kemudian ujungnya hilirnya dikek gawe ke telaga. Setiap nabi dikasih,
Dan di telaga itu gelas-gelas ini jumlahnya seperti bintang-bintang. Maka orang yang sejak dari kubur mboten ngunjuk, digugah ra dikei ngombe, kon ngantri padang masa ya ora diombeni, kemudian dihisab di mizan ya ora diombeni, matahari dicedakke 1 mil, begitu kemudian sudah selesai urusan niku wau, kabeh do goleki nabine dikei telaga do nyedak mriku ngunjuk satu tegukan, kata Nabi SAW enggak akan haus selamanya ning enten piyai-piyai yang diusir. Jadi Nabi ditekani umate, Nabi silakan selamat datang, karo Allah diusir. Ngono ngalih gitu. Nabi protes, ya Allah itu umat saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, anta la tadri ma ahdasu ba'daka. Kowe ora ngerti kelakuane wong-wong iki sak bare kowe lunga. Makanya ini sebagian ulama merumuskan inilah orang-orang yang ngaku beriman ning doyan TBC. TBC napa Pak? TBC tahayul, bid'ah kalih khurafat. Jadi ngaku wong Islam ning seneng karo tahayul, seneng karo sing aneh-aneh. Iki tanggal piro, tanggal ngene, kemarin ngene, pasarane ngono, kemarin ngono. Anak ragil ra entuk dikawinke karo anak iki, ngoten niku lho, tahayul. Kemudian bid'ah, boten enten syariate tapi digawe-gawe. Zikir kudu ngene, kudu ngono, klambine kudu ngene, cacahe kudu semono gitu. Khurafat nggih mirip kalian tahayul. Jadi hal-hal sing sifate meden-medeni, hati-hati jorono, enek memedi, enek gendruwo, enek iki, enek kuwi lah. Pun orang-orang seperti itu enggak bisa mendekat kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang sirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah." Dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Jadi di sini ayat ini menjadikan dalil kalau kita semua akan mendatangi neraka. Mendatangi di sini bukan berarti nyemplung, Pak. Jadi neraka niku joglangan gede. Bar niku ngajenge niku surga. Surga niku munggah neraka medhuk. Nah, sirat niku ditumpangke ning dhuwure neraka. Nah, di ayat ini mengkonfirmasi nek kita semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, maupun yang musyrik, maupun yang munafik, maupun yang fajir tadi, semua akan lewat situ. Nah, nanti detailnya ada yang orang-orang jatuh, ada orang-orang yang cepat wus kaya angin, enek sing wus kaya kilat, enek sing wus kaya jaran, enek sing wus kaya dokar dan sak piturute, ada yang dadak brangkang, enten sing boten brangkang kecemplung, enten sing kemudian brangkang nanti tekan tengah kecemplung. Nah, maka inilah yang disebut dengan kita semua akan mendatangi neraka. Jadi bukan kemudian nyemplung ten jerone terus metu, kecuali tadi ya orang-orang fajir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil setelah sirat mungkin ten kontoro. Jadi sirat niku tinggi orang-orang yang berbuat dosa tadi, kafir, kemudian musyrik, munafik, fajir, dosa besar. Nah, maka mereka ini selamat kalau enggak melakukan 4 kelakuan ini. Nah, setelahnya ada jembatan lagi namanya kontoroh. Di kontoroh ini digunakan untuk mensucikan hati. Iri, dengki, serai, anyel, sebel diilangi kabeh. Harapannya agar nanti nek masuk surga niku pun boten enten iri, dengki, serai lan sak piturute. Sehingga termasuk pahala buat laki-laki yang masuk surga itu nanti akan diberikan ngapunten kemampuan seksual 100 kali timbang ning donya nek piye setrim boten. Sehingga nek ning donya siji banding siji wae sering disambati nek dijak gitu kan. Ya Bu, kosek, ya Bu, kosek, terakhirnya ya Bu gah gitu kan ning donya. Lah maka di akhirat nanti jenengan yang ngaku-ngaku niku dipengke 100. Nek dipengke 100 kan tambah ngidap-idapke. Nah, sedangkan sing setrim boten sehingga ten mriko mengke dikeki tambah jenenge bidadari. Nah, wong sing paling terakhir mlebu surga bidadarine tambahane 2. Nek jenengan mlebune mboten terakhir termasuk sing ngarep-ngarep tambahane bidadari nggih kathah. Lah bojoku engko cemburu mboten soalé pun diresiki ten kontoro, ngoten nggih. Dadi ngoten rumuse penak. Pramila nek jenengan sakniki pamit kali garwane, Bu, aku meh kawin meneh gitu kan. Mesti nesu. Lah ngopo? Mergo jek ten donya gitu loh. Tapi mengke nek ten akhirat mboten. Bu, kowe meh ning ndi? Aku meh kae lho ning sungai susu meh nyemplung ngono. Ya wis aku karo iki ya kono ora apa-apa. Ha ngoten. Mboten bakal nesu, mboten bakal cemburu soalé wonten akhirat. Tapi nek ten donya, nah kok pamit meh nikah meneh, nglirik rondo wae mesti ya ndang liro neh culek mripatmu. Kaweke sapu lho pengalamane nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bar niku lajeng surga napa neraka-neraka sing nyemplung wau, surga mungkin munggah tergantung tingkatannya.
Mbok bilih mekaten rumiyin tesih enten pinten niku? 7 menit 8 menit. Ingkang ajeng ngejak rame sumangga. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Tenang aja, tema masih banyak. Enggak ada yang mau nanya? Kalau enggak ada kita tutup dengan doa. Wes, Masya Allah. Suhu. Pripun? Pekerjaannya, Masya Allah. Pekerjaan ten mriko napa ten mriki? Di akhirat. Baik. Jadi nggih. Jadi di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ad-dunya darul amal. Dunya niki darul amal. Karena dunia ini darul amal, prinsipnya jane kita kan ngamal. Ning nek ngamal terus, kita nggih butuh energi toh. Nah, kita harus makan. Makan berarti harus ngapunten harus beli. Nah, untuk beli harus kerja. Pramila tentunya kita kerja tur ngamal. Sehingga yang paling baik niku nek saged ling kerja niku didiyati ngamal. Karena kan umumnya kita niku banyak menghabiskan waktu untuk kerja, minimal kan 8 jam sehari kan, sosok eno sing lembur segala macam. Nah niku harusnya kerja itu diniatkan untuk ngamal agar kemudian amalnya tambah kathah. Nah begitu sudah sedo, maka dikatakan bahwasanya wal akhiratu darul jaza. Yang namanya akhirat niku tempat untuk dibales. Sehingga ten mriko pun boten enten kerjaan. Nah kerjane napa? Menikmati hasil kerjaan dulu di dunia. Nah, sehingga kalau orang itu dikatakan masuk surga, maka kerjane nggih napa sing diremeni. Oh senenge mangan ya dikei panganan sak oke-oke, senenge ngombe dikei omben-omben sak oke-oke. Lah, engko aku lemu kaya masih sene ngarep kuwi, mboten. Orang yang di surga itu badannya bagus, usianya sama 33 tahun, kemudian tingginya 60 hasta, gedene juga sama, ganteng-ganteng kabeh, ayu-ayu kabeh. Nah, yang menarik adalah nengke nek jenengan ajeng dahar sak oke-oke. Dadi misal seneng banget karo duren ten mriku kalau ten donya niku jelas beda. Jenengan misal njaluk duren sak truk gampangane ajeng ditekke dhewe entuk. Lah mungkin napa terus murus-murus mboten ten mriku nek kewareken cara mbucale dengan napa? Dengan apa? Mbucale nek koken mangan dengan cara antop niku lho glegeken. Woi wonten pun selesai. Tur nek ning donya nek kita glegeken mesti umume nek glegeken ning donya pripun, Pak? Mambu to, ten mriku glegekene wangi. Nah, dengan kemudian niku nek mangan, nek ngombe, kita ngombe sak oke-oke ten mriku, nek ten donya mesti nguyah-nguyuh wae. Nek ten mriku ngombe sing akeh, ten mriku didalke dengan cara napa? Keringetan, nggih leres keringetan. Jadi dengan dua itu tur keringete wangi nek donya mangan sate pedes panas, wah keringete sak grontol-grontol ya tetep kecingan gitu kan. Nah, tapi nek ten mriku mboten, nggih. Makane kerjaane ten mriku makan, minum, kali niku wau dikei kemampuan seksual ping 100. Dadi niku wau kerjaane menikah, mengawini bidadari. Ning bentene ngapunten, bentene ten donya kali ten mriku, nek ten donya niku nek dibaleni ping 100 kan mesti kesel gitu kan. Ten mriku buatan enten kesel 1. Kemudian yang kedua, cara ngapunten, cara niku plastik. Plastik wis dibolong, ya nek jenenge wis bolong ya ora iso napa? Ora iso tutup. Nah, ten mriku bar dibolong nutup melih. Nah, niku dalam bab bidadari ngoten niku nggih. Jadi iki tenan niku, artinya itu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jadi kerjaane mangan, ngombe, nikah. Karo setiap Jumat, nah niki nek bocorane, setiap Jumat orang-orang di surga niku nek ning donya kan kon ngamal, ning donya kon mangkat Jumatan, nungokke khatib salat khotbah Jumat lajeng salat kan ngoten. Nek ten mriku penduduk surga niku medal saking omahe do ngumpul ning pasar. Mboten dol tinuku mung arep crita piye perjuanganmu biyen ning Tipes, piye perjuanganmu biyen ning tak topoi telukan, piye keimananmu biyen ning Solo diuji kaya ngopo. Crita perjuangan mempertahankan keimanan. Bar niku do balik sampai tekan ngarep omah enten angin sing nyebul wus. Sing tadine mangkat ganteng mulih tambah ganteng, padahal jenengan nek mangkat ke omah terus ning pasar mulih ke pasar mambu napa? Mambu gereh lah, mambu napa-napa. Nek ten surga mboten tambah wangi tambah ganteng, pas dibukake pintu assalamualaikum garwane buka gitu.
ngomong, "Kok kowe tambah ayu to, Dik? Kowe ya tambah ganteng, Mas." Dadi sing ning omah ya tambah ayu, sing metu kok omah mau ya tambah ganteng. Ngoten. Dan seterusnya dan seterusnya. Insyaallah nanti kita bahas di bab surga dan neraka. Jadi kula niku senenge niku pengawasan niku nek masjid-masjid itu kula pecah-pecah itu. Dan dalam konteks surga neraka niku kula sampaikan tentang daerah Triagen niku, surga neraka. Mungkin sing hidup setelah mati niki nggih salah satunya ten mriki salah kali ten Sumber gitu. Jadi harapannya nggih banyak cerita yang bisa disampaikan. Nantinya jenengan meloncat tadi ya itu nggih insyaallah ada informasinya. Betul Pak Topo? Detailnya nanti kita bahas lebih dalam. Yang mau nanya lagi Pak Zainal? Masya Allah santai nih. Piye? Dikir. Ya. Walau alhamdulillah. Oh itu nanti kalau yang Pak Yuhi dalil yang lain lagi. Itu ada tapi dalil yang lain lagi. Loh, gini. Kalau dikir itu kan macam-macam modelnya. Misal nggih istighfar. Jenengan astagfirullahaladzim ento, astagfirullah tok ento. Kemudian la ilaha illallah wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin yo ento. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin wa illam taghfir lana itu nggih ento. Rabbana dzalamna anfusana niku nggih ento. Artinya gini, itu cuman variasi macam-macam bacaan. Dan tentu kalau kita ngomongkan keutamaan setiap zikir niku enten. Nah, dalam konteks yang keutamaannya setara dengan membebaskan 10 orang budak niku sing kula waos wau yang tidak pakai yuhyi wa yumit. Tapi yang pakai yuhyi wa yumit nanti ada keutamaan yang lain lagi. Artinya itu kula bahas tentang belakangnya duta bangsa tadi bar maghrib. Jadi tentang keutamaan zikir dan adab-adab zikir tembiku. Selain membebaskan budak apa saja? Kalau ditanya tembakan ngeten iki kula mboten hafal gitu. Jadi mboten hafal gitu kan, sehingga saya enggak bisa menjawab apa saja karena biasanya nggih kula maca hadis ini fadilah ini. Yang kebetulan yang tak sampaikan tadi saya yang inget gitu kan. Ngoten nggih. Jadi saya enggak tahu kalau yang jenengan tanya itu tadi. Tapi tadi di materi tadi tentang adab zikir, yakinlah gitu. Materinya tadi. Yakinlah bahwasanya setiap zikir yang jenengan ucapkan pasti punya fadilah. Soal jenengan ngerti dalilin apa mboten, insyaallah tetap berfadilah. Insyaallah tetap baik gitu. Wonten nggih? Wonten. Wonten malih? Nggih, monggo. Walaupun kita berpikir terus tapi enggak pernah sholat atau sholatnya masih ubanan, kira-kira diterima atau enggak? Jadi pertanyaan itu pernah ditanyakan kepada Pertanyaan itu pernah ditanyakan kepada ulama Saudi seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, kemudian ulama yang sekarang Syekh Shalih Fauzan Al Fauzan yang masih hidup tentang orang yang berpuasa tapi orang sholat. Mereka menjawab orang yang berpuasa ning ora sholat, poso Ramadan ning mboten sholat. Mereka menjawab bahwasanya orang yang berpuasa ning ra sholat, poso ning mboten ketampi. Karena kalau dari sisi urutan itu kan sholat itu rukun yang kedua, sehingga sholat itu menjadi syarat keimanan seseorang. Makanya Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri tarkis sholat. Bedone awake dhewe wong Islam karo wong kafir ikuwi tentang sholat. Faman tarokaha faqad hadamadin. Siapa yang meninggalkannya maka dia sudah merusak agamanya gitu. Paman aqomah faqat aqomadin. Siapa yang mendirikan sholat itu maka dia sudah mendirikan agamanya. Artinya ketika kita sudah muslim, kita sudah bersyahadat, maka kita wajib untuk sholat. Wajib niku Pak, wajib 5 waktu. Usahakan. Makanya yang paling enak, paling gampang begitu adzan, bener-bener krungu adzan mlayu ten masjid. Pun melu ten masjid wis sak kenenge niku mengke wis jenengan wis gendah wis melu imam wis pun. Engko rampung kek bubar aktivitas meleh. Baru krungu adzan meneh ning masjid. Makane paling enak niku cara sadhian cara kerja cedhak masjid. Pokoke anggere sik krungu adzan gas ten masjid pun ngoten mawon. Karena nek jenengan tadi itu kowe tak salat dhewe ning omah, akhirnya ya kosak-kosik ketika wis adzan meneh gitu kan. Luput ya wis sing iki wae. Saiki lagi pisan ditinggal sesuk loro, sesuk telu sampean blong gitu kan. Gitu. Sehingga amal solih apapun harus kemudian diiringi dengan sholat agar kemudian bisa maksimal, bisa diterima, bisa kroso mareme, kroso antepe. Ngoten nggih. Jadi sholat niku harus dijaga sedemikian rupa. Ngoten. Wonten malih cekap.
Kita tutup dengan doa nggih. Kajenge malam hari ini lebih syahdu karena ada hujan. Nah, tambah dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma 'alanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa aslih asdiqa'ana wa ikhwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustada'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum. Allahumma waffiq alaihim sabra. Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal suhadahum. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul kafirun fa innahum qaumul mu'tadun. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Ghaniyyu ya Hamid. Allahumma asli mardana waqdi duyunana ya khairar razikin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adzabin nar. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minaz zina wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minasy syirki wa na'udzubika minal dzulmi. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ya khairar raziqin husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wajma'na fi zumratil muwahhidin
في جنتك جنة النعيم جنة الأعلى جنة الفردوس يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى